Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini dan kali ini gue bukan akan merakit PC cuy. Kali ini gue akan sharing-sharing ke kalian pengalaman gue ketika menggunakan laptop gaming yang ada di depan gue ini. Jadi ceritanya gue dikirimkan oleh AMD Indonesia sebuah laptop gaming dari brand HP dan ini adalah HP Victus 60. Spesifikasi dari laptop ini terbilang udah cukup oke banget nih cuy untuk gaming dan editing di tahun 2022 ini. Jadi di tahun ini mendingan rakit PC atau beli laptop ya. Nonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya cuy, supaya kalian tahu pilihan mana yang kira-kira cocok dengan kalian. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa cuy, gue mau ingetin dulu buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue, dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya supaya kalian gak akan ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. HP Victus 16 ini ditenagai oleh salah satu prosesor high-end dari AMD, yaitu Ryzen 7 5800H, yang ditandemkan dengan VGA card yang cukup memumpuni, yaitu RTX 3050. Dilihat dari jeroan utamanya aja udah cukup memumpuni ya cuy, untuk gaming dan editing di 2022 ini. Tapi kalau berbicara sebuah laptop, menurut gua bukan cuman performance aja yang harus diperhatiin cuy. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatiin juga. Jadi mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dari segi desainnya dulu cuy. HP Victus 16 ini memiliki bahasa desain yang sebenarnya sih menurut gua nggak terlalu gaming. Malah condong ke arah elegan dan luxury stylingnya. Kesan gamingnya justru nampak dari desain logo huruf V di bagian luar laptop dan di bawah layarnya. Untuk unit yang gue terima ini berwarna biru dongker atau navy. Karena desain yang tidak terlalu agresif, menurut gue masih oke banget nih buat kalian para pekerja yang suka bawa laptop ke cafe sambil ngopi walaupun beli kopinya cuma satu untuk beberapa jam ke depan. Dan tentunya juga oke banget untuk kebutuhan presentasi. Dari segi ukuran sih laptop ini terbilang cukup besar, walaupun bukan yang paling besar ya, dengan panjang di 37 cm, lebar di 26 cm, dan tinggi maksimal di angka 2,35 cm. Bobotnya sendiri terbilang cukup berat cuy, hampir 2,5 kg, tapi ini wajar lah karena ini laptop gaming yang lebih mengutamakan performa ketimbang dimensi yang tipis. Dan ukuran yang besar tadi itu terbayarkan karena laptop ini memiliki layar berukuran 16 inch cuy. Ukuran ini cenderung lebih besar dari laptop-laptop gaming kebanyakan, yang rata-rata berukuran 15,6 inci. Tentunya dengan bezel tipis, khas zaman now, membuat laptop ini nggak terlalu besar menurut gua secara dimensi. Apalagi buat gua yang sehari-hari tuh kegiatannya lebih ke editing video dan juga gaming, ukuran layar HP Victus 16 ini udah enak banget cuy. Dan bukan cuma ukuran yang besar, tapi akurasi warnanya juga udah memumpuni banget untuk kalian yang pekerjaannya membutuhkan akurasi warna tinggi. Panel layarnya ini menggunakan panel dari BOE yang sama seperti dengan layar HP Omen 16. Untuk penggunaan luar ruangan juga udah cukup oke cuy, karena memiliki tingkat kecerahan layar sampai dengan 314 nits. Layarnya ini beresolusi 1080p dengan refresh rate 144Hz. Buat gaming kompetitif, udah sangat memumpuni cuy. Untuk keyboardnya sendiri, pada laptop ini kita diberikan keyboard berukuran full size, yang arrow buttonnya berukuran lebih kecil dibandingkan tombol yang lain. Untuk tombol powernya sendiri berada di bagian kanan atas, di sebelah tombol delete. Walaupun berdekatan, tapi gue sendiri sih nggak pernah ngerasain kendala saat mengetik di laptop ini. Kalaupun tidak sengaja tertekan, laptop ini nggak akan langsung mati kecuali kita tekan yang lama. Dan di bagian kanan atasnya ini juga terdapat tombol shortcut untuk menjalankan software Omen Gaming Hub. Lalu dari segi typing feel-nya sendiri, keyboard ini udah cukup empuk dan travel distance-nya juga cukup dalam. Sudah sangat oke lah mengetik di laptop ini. Tapi untuk gaming ya tetap aja lebih enak menurut gua kalau kita menambahkan keyboard lagi.
HP belum memberikan LED RGB pada keyboardnya, kita hanya mendapatkan LED berwarna putih dengan satu tingkat kecerahan. Untuk touchpadnya sendiri berada tidak sejajar dengan spacebar. Walaupun tidak terlalu berpengaruh saat penggunaan sehari-hari, tapi untuk gua yang memiliki tangan berukuran besar ini kadang suka kesenggol juga cuy. Pada bagian atas dari keyboardnya terdapat grill memanjang yang tadinya gue kira ini adalah lubang speaker. Tapi setelah diperhatikan lagi ternyata bukan. Sepertinya grill ini berfungsi sebagai intake untuk penyaluran udara. Speakernya justru berada di bawah dari laptop ini, terpisah masing-masing satu lubang di bagian kiri dan kanan. Ngomong-ngomong soal speaker, HP bekerja sama dengan Bang & Olufsen untuk meracik speaker dari laptop ini. Dan kualitas suara yang dihasilkan speakernya menurut gua masih tergolong cukup oke. Outputnya terbilang cukup kencang namun suara yang dihasilkan masih sangat detail. Tentunya untuk bass yang dihasilkan masih terasa kurang nendang. Tapi mengingat ini adalah sebuah laptop jadi masih sangat dimaklumi menurut gua. Dan berikut adalah hasil output suara dari laptop ini. Oke, ini adalah hasil perekaman dari kamera yang ada di laptop HP Victus 16 ini. Gimana menurut kalian kualitas gambarnya dan kualitas audionya? Oke, beralih ke bagian konektivitas, tentunya laptop ini sudah dibekali dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Pada sisi bagian kirinya terdapat sebuah charging port, RJ45 port, satu buah HDMI port, satu buah USB-A 3.2 Gen 1, satu buah USB-C 3.2 Gen 1, audio jack 3,5 mm, dan satu buah slot SD card reader. Lalu pada bagian kanannya hanya ada dua buah USB-A 3.2 Gen 1. Pada bagian belakangnya terdapat lubang untuk exhaust atau jalur pembuangan udara. Beralih ke bagian bawah dari laptop ini, terdapat lubang untuk intake udara yang cukup besar berbentuk pattern huruf V. Dan sekarang kita langsung aja lihat bagian dalam dari laptopnya. Selain dibekali AMD Ryzen 7 5800H dan RTX 3050, laptop ini juga didukung dengan RAM 16GB yang sudah dual channel by default dengan speed 3200 MHz dan SSD NVMe Gen 3 berkapasitas 1TB. Lalu jika kalian masih merasa storage-nya ini kurang, kalian bisa menambahkan extra storage tanpa mengganti SSD NVMe yang sudah ada. Karena laptop ini masih menyediakan satu buah slot NVMe Gen 3, jadi menurut gua laptop ini by default aja udah siap perang cuy. Dan SSD NVMe yang terpasang di laptop ini juga bukan kaleng-kaleng cuy. Walaupun masih NVMe Gen 3, tapi kecepatannya ini tergolong cukup kenceng cuy. Pada Crystal D-Smart tercatat untuk read-nya menembus 3,2 GB per second dan untuk write-nya menembus 3,1 GB per second. Lalu untuk baterainya sendiri, selama pengetesan gua bisa bertahan 3-4 jam. Untuk nonton YouTube nonstop dengan brightness di angka 50% dan volume di angka 50%. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa dari HP Victus 16 ini. Dan di sini gue mengaktifkan mode performance pada software Omen Gaming Hub sebelum memulai pengujiannya. Yang pertama kita tes dengan menggunakan 3D Mark Time Spy, dan pada pengujian kali ini prosesor AMD Ryzen 7 5800H mendapatkan skor sebesar 8710 poin. Skor yang terbilang cukup tinggi untuk prosesor laptop. Dan suhu tertinggi saat pengetesan ini adalah 90 derajat Celcius. Yang terbilang masih sangat reasonable untuk prosesor dengan 8 core dan 16 thread ini mengingat performanya yang cukup tinggi. Lalu untuk GPU-nya RTX 3050 mendapatkan skor 5018 poin dengan suhu tertinggi di angka 78 derajat Celcius. Gua masih penasaran dengan prosesornya nih cuy, jadi kita tes lagi menggunakan Cinebench R20 dan hasilnya Ryzen 7 5800H ini mendapatkan multi-core score sebesar 4281 poin dan single core di angka 501 poin dengan suhu tertinggi mencapai 100 derajat Celcius cuy. Tapi yang perlu diingat di sini suhu tertinggi ini tercapai menggunakan software benchmark yang mampu menggunakan utility prosesor sampai dengan 100%, yang notabene akan sangat jarang terjadi di penggunaan sehari-hari. Alah, panjang lebar banget penjelasannya ya. Langsung aja kita masuk ke pengujian gaming. Game pertama yang akan kita coba adalah Valorant di resolusi 1080p dengan preset high. Laptop ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 180 sampai dengan 200 FPS. Berikutnya ada game PES 2021 dengan preset high di resolusi 1080p. Laptop ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 144 FPS.
Next ada game GTA 5 dengan preset tertinggi yang dapat diberikan. Dan seperti biasa kita nyalakan MSAA-nya 8 kali di resolusi 1080p. Laptop ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 55. Lalu berikutnya kita coba tes menggunakan Horizon Zero Dawn dengan menjalankan benchmarknya di resolusi 1080p dan preset ultra. Laptop ini mendapatkan average FPS di angka 40 fps dengan skor sebesar 7.305 poin. Game terakhir yang akan kita coba adalah Cyberpunk 2077 di resolusi 1080p dengan preset ultra dengan ray tracing ultra juga dan DLSS quality. Laptop ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 37 fps. Dan jika kita coba set DLSS-nya ke mode performance, FPS-nya naik ke 50-an FPS. Kalau memang mau dicari sweet spot-nya untuk FPS rata-rata 60 dan grafis yang masih bagus, bisa diatur ke preset ultra tanpa ray tracing dan DLSS quality. Lalu di sini gue juga menggunakan laptop ini untuk editing video review laptopnya sendiri, demi mengetahui performa editing dari HP Victus 16 ini. Nah, itu dia tadi serangkaian pengetesan performa dan review dari laptop HP Victus 16 ini. Kesimpulannya, laptop ini sudah cukup untuk menemani gua melakukan kegiatan sehari-hari, entah itu gaming ataupun editing video. Selain performa AMD Ryzen 7 5800H dan RTX 3050-nya, layar berukuran 16 inch yang memiliki akurasi warna yang cukup tinggi ini bikin gua juga betah untuk menggunakan laptop ini berlama-lama. RAM-nya juga udah 16GB dual channel. SSD NVMe-nya ngebut berkapasitas 1TB. Jadi bikin orang yang beli laptop ini nggak usah mikirin lagi harus upgrade laptopnya. Yang paling gue suka dari laptop ini adalah desainnya, cuy. Laptop ini laptop gaming tapi tidak terlihat seperti laptop gaming, cuy. Kesannya justru lebih ke arah luxury dan premium menurut gue. Untuk kekurangannya sendiri, mungkin untuk kalian yang nggak suka bawa laptop berukuran besar dan nggak kuat bawa laptop berat-berat, gue rasa laptop ini kurang cocok untuk kalian. Karena bobot dari laptopnya ini lumayan berat, cuy. Apalagi kalau ditambah dengan chargernya yang ukurannya itu segede powerbank 20.000 mAh. Dan kekurangan satu lagi adalah HP Victus 16 ini belum dijual resmi di Indonesia, cuy. Gua sendiri belum tahu harga pastinya. Tapi menurut gua kalau laptop ini masuk ke Indonesia dengan harga di range 18-20 jutaan, laptop ini masuk dalam jajaran worth to buy versi gua di tahun 2022 ini. Nah, balik lagi ke pembahasan awal kita tadi, jadi mending rakit PC atau beli laptop gaming di 2022 ini? Jawabannya adalah balik lagi ke kebutuhan dan kebiasaan kalian. Jika kalian adalah tipe orang yang banyak menghabiskan waktu di rumah dan juga tidak memiliki pekerjaan yang mengharuskan kalian untuk bekerja di luar, kalian bisa pilih untuk merakit PC. Karena nggak bisa dipungkiri, cuy. Performance PC pastinya akan lebih tinggi ketimbang laptop walaupun spesifikasinya sama. Tapi jika kalian adalah orang yang memiliki mobilitas tinggi, entah itu pekerjaan atau hal-hal lain yang mengharuskan kalian berada di luar lebih sering ketimbang di dalam rumah, kalian bisa pilih HP Victus 16 ini. Karena performa dan faktor pendukung lainnya sudah cukup lengkap di laptop ini. Oke, sepertinya segitu aja review gue mengenai laptop HP Victus 16 ini. Gue mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan kata dalam video ini. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. And as always, see you on the next video. Bye-bye. Aduh, sayang cuman dipinjemin nih. Padahal bini gue udah senang banget nih.